Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga semoga lancar ibadah puasanya sampai hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Witma Meisner. Saya akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama ada dua teman saya. Penasaran kan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa? Tapi tunggu dulu. Ini selamat datang dulu dong di ruang tengah ya. Ada dua teman saya. Ini persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan, dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering sekali masuk ke fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Kali ini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow Instagramnya di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Tak lupa juga teman-teman kami dari Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Langsung follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Hari ini topik pembahasannya itu tuh sangat lekat di hati. So relate gitu kalau kata anak Jakarta Selatan, ya kan? Ini adalah topik-topik untuk kaum milenial, kelas menengah ya, kaum-kaum yang tiap hari dulu harus pulang pergi dari Jakarta ke kota sekitarnya. Wah, saya banget tuh dari Tangsel cari duitnya di Jakarta. Berangkat pagi pulang malam. Kaum-kaum yang tiap akhir bulan itu slip gajinya cuma mampir doang, iya kan? Pertamanya seneng, beberapa menit kemudian menangis. Ini kaum-kaum yang kayaknya harus bayar cicilan, kebutuhan, tabungan, dan juga terakhir sedekah ke keluarga. Kaum-kaum yang kusyuk banget gitu mantengin flash sale di e-commerce ya. Dan juga kalau misalnya mau pakai kredit kartu mikir-mikir kira-kira bisa nggak ya nih bayar cicilan 0%-nya gitu. Itu sih saya. Wah tapi ini teman-teman saya juga tertawa apakah mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi yang paling utama nih kalau misalnya kita ada termasuk di dalam generasi sandwich generation ya. Jadi kita harus menafkahi diri dan pasangan, anak, dan juga orang tua. Ya, ini mungkin banyak nih teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi dengerin sekarang gitu. Oh iya ini saya banget gitu. Bahkan nih, kadang-kadang selain kita menafkahi orang tua, kita juga harus menafkahi mertua. Ya. Kayaknya kalau dipikirin tuh pengennya gitu, ya kan? Sebenarnya wajib gak sih seorang menantu itu menafkahi mertuanya? Nah, daripada kita menerka-nerka dan ujung-ujungnya itu jadi berasumsi dan jadi berantem sekeluarga gitu kan ya. Mendingan kita tanya sama yang ngerti gitu, yang paham, yang tahu, yang ahlinya. Ada dua nih, ahli di samping saya. Yang pertama adalah Ustadz Ubaid dari Cari Ustadz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Ustadz. Adem lihatnya. Ini tipe-tipe menantu yang disayang sama mertua nih pasti nih. Tahu aja nih. Iya tahu aja. Dan juga ada Mbak Rena. Hai Mbak Rena, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Mbak? Alhamdulillah baik banget. Mbak Rena Masri, psikolog klinis dewasa dan juga founder dari Cinta Setara ya. Ini kita ngomongin soal hubungan dengan mertua nih. Dan lebih dalamnya lagi tentang keadaan finansial. Ini sensitif banget loh isunya loh. Kalau salah-salah tuh bisa berantemnya tuh bukan cuma sama mertua tapi juga bisa sama pasangan gitu. Nah ini saya mau nanya dulu nih sama Ustadz. Kadang-kadang nih kan kita kepengen ya ngasih gitu. Ibaratnya uang lah. Cuman buat belanja-belanja atau beli pulsa deh gitu ya kepada orang tua kita sendiri. Itu sebenarnya pasangan tuh wajib untuk tahu gak sih Ustadz? Kalau kita mau ngasih kepada orang tua kita, apakah pasangan kita harus tahu atau tidak? Iya. Ya. Kalau dibilang harus sih ya enggak harus juga ya. Kalau pakai kata harus. Nah, tapi sebaiknya tentu harus tahu. Yang enggak harus itu ketika apa? Ketika itu memang murni adalah uang milik kita sendiri. Tidak ada
campuran dengan uang pasangan kita sama sekali. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang gaya kita di di zaman-zaman milenial kayak begini semuanya multi peran ya. Suami ataupun istri sama-sama punya penghasilan. Nah, apalagi kemudian nanti ada uang yang dicampur juga boleh jadi. Nah, tentu ketika kita memberi kepada orang tua kita ya harus diobrolkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Pastinya. Nanti terjadi kecurigaan satu sama lain. Ini jangan-jangan uang yang kemarin saya dapat kerja dibawa juga ke sana. Nah, boleh jadi begitu. Nah, karena itu menyangkut haknya orang lain meskipun pasangan tapi haknya tetap harus dijaga loh ya, harus dihargai. Nah, sehingga meskipun yang kita mau kasih juga orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri, ya sebaiknya diinformasikan kepada pasangan kita. Komunikasi adalah kunci. Ya, iya. Betul sekali. Tapi kan itu kalau kasusnya adalah kita mau ngasih ke orang tua kita sendiri, ya kan? Tapi ini mungkin ada beberapa kasus dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin kita sekarang, ini kasusnya adalah mertua kita. Mertua kita meminta untuk dinafkahi, tapi dengan ada nominal jumlah tertentunya. Wow. Waduh, ya kan? Ini harus nih dikasih setiap bulan. Nah, ini boleh nggak sih kita sebagai menantu itu menolak atau itu malah dosa ya Ustadz ya? Oke, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu nafkah. Nafkah itu adalah harta yang kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita dan itu menyangkut dengan kebutuhan pokok hariannya. Itu sebenarnya nafkah di situ. Nah, sehingga kalau itu sudah di luar kebutuhan pokoknya, maka sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab kita sebenarnya, kecuali kalau kita punya kemampuan. Misalnya, kita punya pasangan, ya, entah kalau saya punya istri, kalau Mbak Witin punya suami. Nah, misalnya, apakah sejauh mana kita harus memberi nafkah kepada pasangan? Sebenarnya yang wajib itu adalah yang menyangkut kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup. Tapi kalau minta dibelikan rumah 3, nah itu bukan nafkah lagi itu. Ya, mungkin rumah pertama nafkah karena itu kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup. Tapi rumah kedua, rumah ketiga itu bukan nafkah lagi jatuhnya. Tapi kalau mau ngasih ya nggak apa-apa, cuman nggak wajib. Nah, sekarang konteksnya kalau tadi pasangan itu wajib. Nah, bagaimana kalau itu mertua? Nah, kalau itu mertua, sebenarnya mertua itu tidak wajib tidak menjadi tanggungan menantu. Tidak ada dalam ajaran Islam menantu wajib menafkahi mertua. Nah, yang wajib itu adalah misalnya saya sebagai suami, maka saya punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Nah, bahkan orang tua kandung saya sebenarnya bukan kewajiban kita, bukan kewajiban anak. Tapi anak punya kewajiban untuk berbakti. Dalam bahasa agama itu istilahnya ihsan. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kita harus berbakti. Nah, kita harus berbakti. Nah, ihsan di sini memang tidak spesifik kepada nafkah, tapi ya bagaimana kita tidak membuat murka, itu kuncinya di situ. Kalau memang yang membuat murka kedua orang tua kita itu adalah salah satunya urusan nafkah, karena misalnya orang tua tidak punya pekerjaan sama sekali dan termasuk golongan kurang mampu lah ya, sehingga sudah tidak punya kemampuan bekerja. Nah, di titik ini anak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya di titik itu. Tapi kalau orang tuanya punya usaha, masih mampu bekerja ya, atau punya simpanan pensiun mungkin, dana pensiun gitu. Nah, ini sebenarnya masih belum menjadi kewajiban anak untuk menafkahi orang tua, karena orang tua masih punya kemampuan. Tapi kalau orang tua sudah nggak mampu lagi, nggak punya peluang lagi untuk bekerja, pendapatan juga tidak ada, nah ini menjadi kewajiban anak. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sebaik-baik harta yang kita makan itu adalah harta dari jerih payah kita sendiri. Nah, jadi harta terbaik adalah jerih payah keringat kita sendiri. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan di situ, anak itu termasuk dari jerih payah usahanya orang tua. Tapi ketika orang tua dalam keadaan tidak mampu, miskin tadi itu, ya gitu. Tadi saya agak deg-degan waktu Ustadz Ubay tadi ngomongnya simpanan. Untung ternyata simpanan pensiun ya, bukan simpanan lain. Pensiun, ya. Iya. Mbak Rena. Iya. Mbak Rena ini tadi saya dengar sudah menikah lama loh dengan suami. Udah jalan 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Dan juga mungkin kalau tadi kan Ustadz Ubaid ini adalah menantu ini ya, kesayangan ya dari mertuanya, idaman mungkin ya, menantu idaman ya. Mbak Rena ini tampaknya seperti itu juga nih, kayak sangat berhubungan baik dengan mertua ya Mbak.
Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Sama mungkin sama tadi ya, kayaknya Heeh. mertua saya juga lebih nganggep saya anaknya kayaknya dibandingin pasangan saya ya. Iya. Saya ngerti karena mertua saya juga begitu. Tapi gini Mbak Rena, di Indonesia ini ya, di adat ketimuran dan juga Islam gitu ya. Ada rahasia umum nih yang kayaknya tuh terpatri gitu di semua keluarga. Kalau misalnya seorang anak perempuan itu dinikahi alias dipinang lah gitu ya. Tanggung jawabnya itu mengurus suami sama keluarganya suami gitu. Jadi bukan cuma keluarganya kita sendiri aja. Dan seringkali kita terjebak nih jadi sandwich generation. Tadi udah sempat saya jelasin juga nih sedikit. Nah ini kira-kira kenapa ya Mbak Rena ya? Masih banyak banget nih yang terjebak untuk dan menjunjung nilai untuk saling mengurusi keluarganya gitu. Keluarga besar loh, bukan cuma keluarga kita doang gitu. Oke, emang masih banyak sih ya kalau kita lihat Iya. ya. Cuma memang yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana nih hubungan kesepakatan kita sama pasangan gitu. Karena pasti berbeda-beda gitu kan antara satu pasangan dengan pasangan lain, sikapnya terhadap keluarga besar itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi balik lagi komunikasi itu penting banget gitu ya. Kayak misalnya tadi di sandwich generation itu, kita sama pasangan nih kita komunikasi. Sebenarnya kita mampunya bagaimana nih untuk membantu orang tua atau mertua kita gitu. Tapi kan tetap yang utama anak-anak kita terpenuhi nggak kebutuhannya gitu. Lalu kalau misalnya pun kita mau membantu, itu kalau bisa lebih spesifik gitu ya. Maksudnya membantunya dalam hal apa atau dari segi apa gitu atau berapa nominalnya misalnya sehingga bisa terukur gitu. Jadi nanti suami dan istri ini pun lebih mudah untuk melihat apakah memang benar gitu ya penyalurannya atau tidak gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi memang harus jelas, harus detail. Lalu kita juga lihat nih kita nih punya kakak punya adik juga nggak gitu. Coba kita ajak juga bicara rame-rame gitu ya. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan orang tua kita. Kalau misalnya memang tadi memang perlu untuk kita bantu. Kadang-kadang sekarang juga banyak loh Mbak, Pak Ustadz saya kasus-kasus yang datang gitu ya. Ternyata orang tuanya, mertuanya tuh jauh lebih kaya gitu kan. Ya, udah usia pensiun tapi tetap masih usaha gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang penting komunikasi. Kita dengan pasangan harus satu tim gitu, harus satu kata. Jangan sampai tadi saya mau bantu mertua saya atau orang tua saya tapi saya diem-diem nih dengan pasangan gitu kan akhirnya nanti akan muncul konflik kalau misalnya nanti pasangan tahu misalnya seperti itu. Jadi itu sih komunikasi dulu lalu cari tahu nih kebutuhannya, prioritas kebutuhan mertua orang tua itu apa gitu sehingga nanti kita lebih gampang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi gitu. Nah ini juga nih, ini mungkin juga banyak terjadi ya saat seorang mertua gitu ya meminta ibaratnya dalam tanda kutip tadi ya nafkah kepada menantu dan juga kepada anaknya. Terus udah gitu menantunya nih kurang setuju nih, ya kan? Tapi anaknya udahlah nggak apa-apa lah buat mama, buat papa gitu. Nah itu kan akhirnya tuh jadi konflik tuh antara suami dan istri. Itu gimana ya cara menghindari konflik-konflik seperti itu dan gimana cara berkomunikasi dengan mertua untuk kayaknya kita nggak sanggup deh kalau misalnya nominal segitu atau gimana enaknya tuh gimana tuh komunikasinya tuh Mbak Rena? Nah kalau misalnya kita sudah satu suara nih sama pasangan itu akan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan ke mertua gitu. Tapi mungkin yang perlu dipahami sekarang gitu ya, kita sama pasangan sama mertua kan latar belakangnya beda nih, latar belakang pendidikan, kebudayaan, kebiasaan gitu ya, pengasuhannya beda. Jadi ada konflik itu mungkin sekali terjadi gitu ya di luar konflik tadi ya, misalnya masalah keuangan tadi gitu ya. Kita sama orang tua kita atau sama adik kakak kita yang sama satu pengasuhan terjadi konflik apalagi dengan mertua gitu kan gitu. Tapi kalau kita sudah satu suara dengan pasangan itu akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi mertua sehingga nggak kejadian kayak tadi tuh ngomongnya ke anaknya aja gitu ya kalau mau minta sesuatu gitu ya. Akhirnya keharmonisan pasangan ini juga tetap terjaga gitu. Karena kalau misalnya keputusannya enggak, ya enggak juga ke mertua gitu. Kalau keputusannya iya, ya iya juga gitu. Jadi itu yang harus kita harus kita jaga sih sebenarnya. Suami dan istri harus sama-sama saling tahu, saling setuju bantuan apa yang mau kita berikan, bagaimana bentuknya gitu. Satu tim ya Satu berarti tim, ya. iya. Iya. Nah ini kalau misalnya saya mau nanya sama Ustadz Ubaid nih, ada nggak sih Ustadz panduan khusus gitu ya dari Islam tentang pola relasi anak, orang tua, mertua gitu. Baiknya tuh seperti apa gitu. Yang bisa tuh relate gitu sama masa kekinian kayak zaman sekarang gitu. Gimana Ustadz? Oke, pola relasi antara anak ya, pasangan, kemudian orang tua dan mertua ya.
sebenarnya prinsipnya itu ya sama ya, komunikasi saja. Wasyawirhum fil amr. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi prinsip itu adalah kita bermusyawarah. Nah musyawarah itu berarti kan ya bagaimana kita pengen tahu pandangan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita itu. Yang kalau kita tadi konteksnya adalah kita dengan orang tua, dengan mertua, dengan pasangan kita. Berarti kan masing-masing harus dilibatkan. Bahwa maunya saya itu begini, maunya saya begitu. Nah masalahnya adalah yang kayak gini biasanya nggak terbiasa karena bayangan khawatir durhaka. Nah di situ. Khawatirnya kalau saya ngomong nanti menyakiti, nah itu menjadi durhaka. Nah maka di sini dalam agama sebenarnya tidak ada panduan secara teknis, tidak ada. Tapi prinsip tadi musyawarah, prinsipnya itu. Terus kemudian yang kedua prinsipnya prinsip ihsan. Dalam agama itu prinsip berbakti, berbuat baik dengan cara yang terbaik. Prinsipnya lagi satu ma'ruf, dengan caranya ma'ruf. Ma'ruf itu berarti baik tapi konteksnya konteks konteksnya konteks budaya. Jadi budaya itu ada budaya yang sifatnya kecil, ada budaya besar. Budaya besar berarti konteksnya kayak tadi budaya kita di negara kita hari ini. Nah kalau budaya kecil berarti di lingkungan keluarga itu. Budaya di lingkungan keluarga saya mungkin tidak sama dengan budaya di lingkungan keluarga Mbak Wit. Boleh jadi saya habis curhatan sama Mbak Wit ini terus dapat dapat ilham gitu ya. Boleh jadi itu belum tentu sesuai untuk konteks budaya keluarga saya. Nah, sehingga di sini pentingnya musyawarah dan dalam konteks tadi supaya ketahuan ini baik menurut saya, baik menurut mertua, baik menurut orang tua, baik menurut pasangan. Nah, itu jadi hubungan yang reflektif. Berarti sekali lagi bisa kita ambil kesimpulan dari obrolan kita kali ini ya. Communication is the key. Ya betul ya, komunikasi pokoknya kuncinya gitu. Ini semoga bisa mencerahkan ya buat teman-teman yang lagi dengerin gitu, yang lagi pusing, lagi bingung gitu. Gimana ya caranya mertua aku kok pengen dibeliinnya klaster gitu. 3 lagi ya. 3 lagi gitu, pengen jadi juragan katanya. Iya. Tapi gimana nih cara nolaknya gitu kan. Nah ini semoga juga obrolan kita bersama Mbak Rena dan juga Ustadz Ubaid ini tuh bisa membuka pikiran ya, bisa memperlancar komunikasi bersama pasangan dan juga orang tua ataupun mertua gitu. Terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Rena udah ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita bakalan ketemu di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih kayaknya tuh lebih menohok lagi gitu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan juga udah nonton ya. Semoga lancar ibadahnya, kalian berdua juga. Semoga lancar ibadahnya, semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. With Meisner pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.